Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tia Mulyawati. Video kali ini adalah membahas masih tentang tutorial Google Classroom. Melanjutkan video kemarin. Video kemarin itu tentang pembuatan kelas, terus posting materi, tugas, presensi, kuis, dan memasukkan guru serta siswa ya. Kali ini video ini akan melanjutkan, yaitu tentang bagaimana memanage kelas dan siswa gitu, serta penilaian ya, serta penilaiannya. Baik, kita masuk ke Google Chrome atau ke browser yang Bapak Ibu suka pakai. Di sini masih sama, yaitu ke classroom.google.com. Ini ya, classroom.google.com. Nah, saya mau memakai kelas ini ya, karena saya wali kelas siswa baru. Jadi sekarang itu sedang diadakan kegiatan PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah, tapi secara daring atau luring ya gitu, atau kombinasi. Nah, di sini kombinasi ya, mereka sudah diberikan modul di FB kemarin dan sudah tahu tugasnya apa saja. Nah, mengumpulkannya itu di Google Classroom ke wali kelas. Begitu. Kita buka dulu. Nah, ini sebenarnya ada banyak ya. Saya sudah membuat beberapa kelas gitu, tapi saya buat yang ini aja. Saya pakai yang ini saja karena ini sudah ada penilaian, yang ini belum. Nah, tampilan pertama pada saat kita masuk ke kelas yaitu ke forum gitu. Jadi kalau misalnya ada pengumuman, kalian mau ada pengumuman misalnya jangan lupa presensi hari ini misalnya ya, Assalamualaikum nah ini kita posting. Nah, seperti ini ya, misalnya contohnya, Assalamualaikum, jangan lupa mengisi presensi hari ini, misalnya gitu ya. Terus di sini ada mendatang, ini batas waktu hari ini. Ini ada presensi kehadiran sampai jam 12 malam ya. Oke. Terus di tugas kelas ini saya sudah beberapa, kemarin hari Senin, sekarang hari Selasa. Di hari Selasa ini saya sudah membuat presensi kehadiran, terus ada tugas sekolah ramah anak, ada tugas remaja yang berkarya berkarakter ini. Jadi siswa diharapkan wajib mengisi presensi, wajib mengumpulkan tugas ini dan tugas ini. Begitu. Nah, ini ada topiknya. Oke, sekarang kita ke anggota. Nah, di sini ada, untuk melihat siswanya ada berapa, di sini ada 38 siswa. Ada 38 siswa, terus di sini juga mungkin ada nama yang tidak sesuai dengan absen gitu. Jadi diharapkan kita harus cepat-cepat melihat absen yang sudah ada, kita sesuaikan namanya sesuai atau tidak gitu. Seperti apa ya? Nah, ini dulu kemarin itu Pasha ganteng gitu ya. Ini saya suruh ganti namanya sesuai dengan absen. Dia sudah merename atau mengganti namanya. Nah, tutorial untuk mengganti nama juga sudah saya buat sebelumnya. Oke, itu untuk melihat siswa dan tindakan-tindakannya. Nanti kita lihat, misalnya ada siswa sebenarnya di absen itu ada 36 siswa, tapi di sini 38, berarti ada sekitar 2 orang yang double gitu ya akunnya di sini. Kita lihat ke nilai. Nah,
Presensi kehadiran sudah saya cek tadi. Ada juga di sini ada tugas sekolah ramah anak yang tadi ya, terus ada tugas remaja yang berkarya berkarakter. Ini kalau ada tanda seperti ini berarti siswa sudah menyerahkan tugasnya dan giliran kita untuk memeriksa gitu, memeriksa dan menilai ini. Lalu di sini nih ada di sebelah sini itu ada presensi kehadiran kemarin ya. Alin itu terlambat untuk mengisi presensi. Jadi di sini ada keterangan selesai tapi terlambat gitu. Kenapa? Karena Alin itu baru menghubungi saya, ternyata dia sakit gitu. Tidak apa-apa, tapi kita periksa saja. Ini sudah diperiksa juga. Kita coba yang Adinda ya. Adinda di sini sudah mengumpulkan tugas sekolah ramah anak. Kita lihat caranya kita klik titik 3 yang sebelah sini untuk melihat satu-satu ya. Kita lihat kiriman. Kita periksa dulu. Kita lihat kiriman. Nah, di sini diserahkan pada tanggal ini dan tanggal 14 Juli, jamnya juga ada 10.22. Oke, ini image, ini gambar. Ya, jadi siswa itu sebenarnya di sini bisa mengumpulkan dalam bentuk foto atau gambar atau formatnya JPG, PNG, atau bisa juga berupa PDF atau bisa juga berupa Word file gitu ya, dokumen, PowerPoint atau dan seterusnya, pokoknya berupa file gitu. Bisa juga voice atau voice note atau maksudnya rekaman suara ataupun rekaman video gitu, bisa mengumpulkan ke sini. Nah, tetapi ini terbatas. Kenapa terbatasnya? Karena sesuai dengan ruangan atau kapasitas dari Google Drive yang kita punya gitu. Google Drive yang mana? Google Drive yang dipakai untuk membuat akun di sini ya. Untuk membuat kelas di Google Classroom, yaitu yang ini, yang kita lihat aja di sini. Kita dekatkan ke sini ke foto kita. Ada tiamulyawati47@gmail.com. Nah, berarti si file-file ini sudah tersimpan secara otomatis dan rapi gitu, per folder, per anak, per tugas juga di Google Drive kita yang ini, tiamulyawati47@gmail.com gitu. Jadi perlu kita cek juga, takutnya memori di Google Drive kita itu tidak mencukupi gitu. Sebaiknya kita kosongkan dulu atau kita hapus beberapa file yang tidak penting gitu. Nah, agar siswa dapat mengupload tugas-tugasnya berupa format apapun, berupa file pokoknya ya. Terus di sini kita klik image yang ini, foto ya. Ini kan tidak terbaca karena terlalu kecil, bisa kita zoom di sini, perbesar, tanda plus, kita klik gitu. Kalau mau ke atasin kita tarik aja. Nah, apa ini maksud dengan remaja berkarakter? Adinda menjawab, remaja berkarakter adalah remaja sehat, cerdas, produktif, dan religius. Nah, dia mengerjakan dengan bagus, cuma kurang rapi, nggak apalah, yang penting mengumpulkan. Nah, itu di halaman 1, di halaman 2 juga kita klik saja ini. Nah, di sini diperbesar lagi. Orang tua. Nah, di sini syaratnya harus ada tanda tangan orang tua. Dia juga sudah membubuhkan tanda tangan orang tuanya. Nah, file-file ini bisa kita download juga, disimpan ke perangkat ini, ke laptop gitu ya, selain ke Google Drive. Tapi menurut saya sudah cukup disimpan di Google Drive. Nah, untuk selanjutnya juga bisa kita lihat. Nah, ini Adinda sedang mengerjakan. Lalu ini pertanyaan yang kedua. Ya, tulisan rangkuman pada buku potokan saat Anda belajar. Ini udah ya tadi. Image-nya juga
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kita kasih berapapun yang Ibu mau. Misalnya karena ini hanya tugas ya, tugas PLS ya, karena dia sudah lengkap dikasih 100. Dan juga jangan lupa kita kasih feedbacknya biar siswa kita lebih semangat lagi gitu ya. Misalnya perfect, good misalnya. Oke, ini posting saja. Komentar pribadi di sini dimaksudkan kita hanya berkomentar ke anak tersebut. Komentar ini tidak dapat dilihat oleh siswa yang lain gitu, hanya untuk Adinda saja. Kita posting, lalu di sini kita kembalikan. Kembalikan itu maksudnya kembalikan nilainya. Jadi seolah-olah bukunya sudah kita periksa dan kita kembalikan bukunya ke Adinda gitu dan nilainya. Jadi nanti, nah di sini siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Jadi siswa tahu, oh nilai saya dikasih 100, terus komentarnya apa gitu. Kembalikan. Nah, ini seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi Adinda, ini masih berupa draft, kita tunggu saja. Nah, sudah ya tersimpan. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk memeriksa satu-satu dari nilai dari tugas yang sudah siswa kumpulkan. Ya, ini. Pokoknya kalau ada tanda seperti ini bisa kita lihat lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, ada yang berbeda di tugas kemarin yang tanggal 13, yaitu ada mengumpulkan berupa audio gitu. Mengumpulkan berupa audio, coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini audio atau record dari voice-nya, suaranya. Ini itu tugas tentang pembacaan Panca Prasetya Siswa ya. Coba kita putar. Panca Prasetya Siswa. Oke, nah seperti itulah ya. Jadi di sini juga siswa dapat mengumpulkan dalam bentuk audio gitu ya, selain gambar. Video juga bisa. Oke. Seperti itu. Nah, ini di sini Hanisya. Hanisya itu di sini sepertinya dia menggunakan akun yang lain. Di sini ada 2. Dia menggunakan 2 akun di sini tuh. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan cara mengeluarkan siswa dari kelas ini karena Fitria itu dia akunnya ada 2, dia pakai 2 akun. Nah, akun ini tidak dia pakai gitu, hanya memilih 1 kan ya. Nah, akun ini mau kita hapus karena dia tidak memakai akun ini, misalnya sudah konfirmasi dulu dengan siswanya. Jadi kita mau hapus Fitria. Caranya kita ke anggota, terus ke Fitria ini kan ya, kita centang ya, kita checklist di sini Fitrianya, tindakannya kita keluarkan. Nah, ya keluarkan. Tapi sebelumnya kita sudah mengkonfirmasi ke siswa ini ya, akun ini tidak akan dipakai gitu. Nah, di sini tidak ada Fitria tidak ada lagi di sini. Oke, jadi di sini tadinya 38 jadi 37 siswa. Seperti itu. Untuk menyalin atau mendownload nilai-nilai yang sudah kita periksa itu ke misalnya ke Excel gitu ya. Ada caranya seperti ini. Kita kembali ke tugas kelas. Misalnya pilih saja tugasnya salah satu aja. Misalnya tugas ini. Kita ke lihat tugas.
Nah, di sini nih ya. Kalau di sini sudah lebih jelas gitu, ada berapa lampiran, terus takutnya ada, nah ini Adinda tidak ada lampiran, ditugaskan. Adinda dia belum mengumpulkan. Yang lain juga ada yang belum mengumpulkan. Nah, misalnya kita anggap aja mereka sudah mengumpulkan dan kita mau mendownload hasil penilaian yang tadi. Mereka misalnya sudah dinilai oleh kita gitu. Ini caranya tadi ya, pilih salah satu tugasnya, salah satu saja, yaitu tugas remaja, ini saya pilihnya, atau bisa juga pilih tugas yang lain. Terus kita klik ini seperti pengaturan ya, pengaturan ada roda gerigi ini. Nah, di sini ada download semua nilai, atau bisa juga download nilai ini ke CSV atau ke spreadsheet ya. Misalnya saya mau download semua, misalnya, maksudnya download semua itu adalah download semua nilai tugas gitu, mau tugas yang kemarin atau sampai yang sekarang gitu. Nah, kalau yang ini download nilai ini sebagai CSV, berarti hanya nilai tugas remaja saja di sini, hanya nilai tugas remaja yang berkarakter saja, hanya satu nilai gitu. Nah, saya mau mendownload semua, kita klik saja download semua nilai. Nah, tersimpan di sini. PLS calon siswa. Kita buka saja. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi karena ini baru ada 2 tugas ya. Ini ada 3 tugas nih. Ada tugas pengenalan, tugas remaja, tugas sekolah. Ini pengenalan itu kemarin dan beberapa banyak yang sudah mengumpulkan. Ini tugas remaja, tugas hari ini. Karena tadi baru memeriksa Adinda ya, jadi nilainya yang keluar hanya tugas Adinda gitu. Jadi saya ingatkan kembali, sebelum di-download, Bapak Ibu sudah menilai semua siswa yang sudah mengumpulkan tugas seperti itu. Ini kalau sudah seperti ini bisa Bapak Ibu kalkulasikan gitu ya, atau rata-ratakan, dan nanti bisa dipakai untuk nilai rapot begitu. Kita balik lagi ke Google Classroom. Nah, itu tadi cara untuk menilai, terus mendownload nilai, lalu memanage siswa. Dan sekarang saya coba memanage kelas. Nah, kita klik di sini, kita klik garis 3 menu utama ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak kelas yang sudah saya buat. Nah, gimana caranya? Misalnya kita mau menyalin nih, ini kan baru siswa kelas 10 A4, 10 A1, A3, A5, A6 dan seterusnya, itu kan belum saya buat. Nah, caranya seperti apa? Kita klik yang menu utama, lalu kita ke kelas. Ini salah satu cara saja ya. Lalu yang ini, kelas ini mau kita salin gitu, biar kita nggak terlalu capek membuat dari awal lagi untuk kelas 10 A1 misalnya gitu ya. Caranya kita salin tuh titik, di sini ada titik 3. 1, 2, 3 titik ini kita klik, lalu kita salin. Kita klik salin. Nah, ini salinan dari PLS. Nah, salinannya kita hapus saja. Jadi PLS calon siswa 10A1 misalnya gitu. Bagiannya pembelajaran jarak jauh, PJJ. Tugasnya PLS ini ruangnya 10A1. Oke, kita salin. Nah, nanti otomatis tugas-tugas yang sudah kita buat, yang tadi tugas, lalu presensi, lalu mungkin ada kuis, itu akan secara otomatis ada juga di kelas yang kita salin ini. Hanya dia berbedanya apa? Karena baru kita salin, dia berupa draft gitu, belum diposting. Nah, kita klik ya. Nah, terus ini juga misalnya temanya mau diganti, bisa juga sih di sini
pilih tema, terus misalnya kita mau sesuaikan dengan yang kita mau, misalnya mau ini, pilih tema kelas. Nah, dia berubah jadi pilihan yang tadi ya, atau bisa juga upload foto. Jadi nanti di sini itu berupa foto. Dan jangan lupa kode kelasnya kita copy dan kita share ke siswa kelas 10A1 agar siswa tersebut bisa masuk ke kelas ini. Nah, ini kan belum ada apa-apa ya, tapi sebenarnya karena kita salin, tugas kelasnya juga ada di sini, tapi dia berupa draft tuh. Ini draft, masih sama dengan yang kemarin, dengan yang tadi kelas 10A4 ya. Gitu. Jadi tinggal kita posting saja. Ini misalnya nih ya, yang ini aja yang hari ini. Ada presensi kan? Sini ya. Ada edit pertanyaan, tapi lebih baik di sini aja. Di titik 3 ini kita edit secara keseluruhan, tidak pertanyaannya saja. Nah, di sini presensi kehadiran 14 Juli 2020, silakan klik hadir untuk memulai pembelajaran. Jadi nanti siswanya mengklik hadir. Terus di sini. Nah, kalau misalnya kelas kita banyak, terus kita membuat presensi, tidak perlu satu-satu, kita juga bisa sekalian untuk semua kelas gitu. Misalnya ini absen hari ini kan di kelas 10A1, saya juga mau bikin di kelas 10D2 misalnya. Tinggal kita klik saja ini di sini 10E1, klik. Jadi nanti otomatis postingan presensi ini akan ada di kelas 10D2, 10E2, C1 dan B4. Begitu. Ya. 5 kelas gitu. Ini untuk semua. Poinnya tidak dinilai karena dia presensi. Terus di sini tenggatnya untuk hari ini, berarti tanggal 14 misalnya sampai jam 12 malam. Siswa dapat melihat ringkasan kelas. Jadi nanti siswa dapat melihat berapa siswa yang sudah presensi kehadiran di hari ini. Oke, ini sudah juga dijelaskan di video sebelumnya. Bisa kita langsung tanyakan atau bisa tidak dijadwalkan karena ini udah ada tenggat ya. Oke, kita langsung tanyakan saja. Tanyakan. Oke, kita tunggu. Tergantung jaringan ya. Ini jaringannya agak ini. Oke, ini sudah. Buktinya nih ada berwarna ya, jadi tidak abu-abu seperti ini, sudah jelas berwarna. Ini karena temanya hijau, kita jadi hijau presensinya. Terus kita mau posting, ini kan sudah ada tuh, jadi kita nggak capek-capek satu-satu lagi, tinggal kita posting. Ini latihan soalnya udah ada, latihan ini modulnya juga di sini sekalian deh. Oke, ini seperti yang tadi, biar sekalian sama 10D2, E2, C1 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini tenggat waktunya nggak perlu deh, atau mau seminggu deh misalnya, sampai tanggal 21 sampai jam 12 kurang 1 menit. Oke, seperti itu, tinggal kita tugaskan. Nah, ini berarti terposting ke 4 kelas yang tadi kita checklist. Nah, nanti akan ada pemberitahuan biasanya ke email siswa bahwa ada tugas baru gitu yang perlu dikerjakan. Ini juga sama ya caranya seperti itu yang tadi. Langsung saja. Seperti yang tadi. Oke. Tugaskan. Nah. Oke, kita tunggu karena ini ada untuk 5 kelas ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini.
Jadi tugas 1 juga bisa kita buat seperti itu ya. Saya mencontohkan untuk tugas 2. Jadi tidak perlu kita buat awal lagi gitu, tinggal kita salin kelas yang tadi menjadi kelas 10A1 dan kelas 10A2 dan seterusnya gitu. Nah, di sini juga ada Google Calendar, ada folder drive kelas gitu. Jadi nanti otomatis tersimpan di drive kita, drive yang akun ini ya. Jadi dia berupa folder gitu, per kelas dan per siswa per tugas gitu, per tugas siswa. Seperti itu ya. Ini karena siswanya belum ada, ini juga. Oke, kita lihat ke sini, ke daftar tugas ya. Nah, ini untuk diperiksa, ini sudah diperiksa ke daftar tugas untuk semua kelas, tapi kita khususkan ke sini saja, ke 10A4. Nah, di sini ada keterangan ya, untuk melihat tadi ya, siapa saja atau ada berapa yang sudah diberikan, ada yang sudah dinilai. Ini yang kemarin ya, ini yang kemarin itu ada pengalaman profil sekolah. Yang sudah kita nilai itu adalah 35 siswa yang baru diberikan, maksudnya sudah diberikan oleh siswa tapi dia belum mengumpulkan, itu ada 1. Terus ini ada yang baru mengumpulkan, baru menyerahkan tugas, belum kita periksa ini. Kayak misal kita mau meriksa nih, ada yang telat kan yang mengumpulkan, kita klik saja langsung di sini, diklik. Nah, Levina Nala di sini dia baru mengumpulkan. Ini untuk presensi sepertinya. Ibu udah ya panca prasetya siswa katanya. Oh ini. Nah, bisa kita lihat ya. Dia memperbaiki karena nilainya masih di bawah KKM misalnya gitu. Sehingga dia memperbaiki tugas-tugasnya, melengkapi gitu. Nah, di sini ada komentar, good, rekaman yang panca prasetya siswanya belum ya, ini nih yang ini belum, dia baru mengumpulkan sekarang. Ini baru mengumpulkan, ini saya tadi jam 4 pagi ya, dia udah komen jam 6:30 itu baru mengumpulkan, berarti sudah lengkap. Kita ganti saja jadi 100 misalnya gitu. Komentar lagi. Oke, loading. Oke, komentar lagi. Oke, misalnya terima kasih. Atau oke, good job misalnya. Good job. Oke, posting. Terus jangan lupa karena nilainya kita perbaiki, dikembalikan lagi. Ya, sebelumnya nilainya 90, sekarang jadi 100. Seperti itu, kita kembalikan. Oke, kita kembali lagi ke tugas yang tadi ya. Ke sini, tadi tuh ke daftar tugas. Kita mau lihat satu-satu. 10A4. Nah, sudah berarti ya. Ini tinggal ini, siapa yang belum mengumpulkan bisa kita lihat. Kita klik. Hanisha, dia belum mengumpulkan ini. Bisa kita chat, Hani, dia mungkin sakit atau gak punya kuota gitu ya. Jadi bisa kita chat pribadi lewat WA atau SMS atau telepon anak yang bersangkutan. Seperti itu. Dari daftar tugas untuk melihat tugas-tugas ya di sini. Nah, ini ada tugas ramah anak di sini yang dinilai baru 1 yang tadi ya. 17 sudah diberikan tapi belum mereka kumpulkan. Nah, kalau diserahkan sudah kita berikan tugasnya dan mereka juga sudah mengumpulkan, tetapi kita belum nilai gitu, belum kita periksa. Seperti itu.
Ini bertambah lagi ya, berarti masih proses pengumpulan nilai oleh siswa, pengumpulan tugas ya oleh siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk diperiksa, yang ini sudah diperiksa ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa di komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga, serta share juga ke rekan-rekan guru yang lain, sehingga ilmu ini dapat terus mengalir begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.